Waktunya sampai jam 5:30 untuk pemaparan materi dan dilanjutkan 10 menit untuk tanya jawab sehingga akan berakhir pada jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai nikmat-nikmat hingga di pagi hari ini kita kembali dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, maka pada kesempatan kali ini materi yang akan kita kaji adalah kelanjutan daripada materi-materi seputar pelaksanaan sholat Jumat. Sebelum itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang mukallaf, bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mukim dalam keadaan sehat untuk dapat melaksanakannya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan Allah di dalam suratul Jumu'ah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mendatanginya, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli, kata Allah. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan akan perintah, wal aslu fil amri wujub, dan hukum asal perintah itu menunjukkan akan sesuatu yang wajib, yang kalau disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ala man rohal jum'ah al-ghusul. Pergi melaksanakan sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah akil baligh, dan barang siapa yang pergi melaksanakan sholat Jumat untuk hendaknya terlebih dahulu ia mandi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Akan binasa suatu kaum ketika mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka, atau mereka akan menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Yang lalu kemudian Nabi dalam riwayat Abu Dawud juga menyampaikan, man taraka thalatha juma' tahawunan biha tubi'a ala qalbi. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sengaja meninggalkan pelaksanaan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Kira-kira kalau di masyarakat ada ndak yang enggak sholat Jumat?
Ada apa ada? Banyak. Masya Allah, banyak. Gitu ya. Nah, maka di sini ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya dihindari oleh setiap muslim. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini artinya kalau seorang wanita muslimah ini tidak diwajibkan, gitu ya, tidak diwajibkan untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Namun kalau misalkan mereka para wanita muslimah juga menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, ajza'atha an sholatiz zuhri. Para ulama sampaikan pelaksanaan wanita pada sholat Jumat menjadikan ia telah menggugurkan kewajibannya pada sholat zuhurnya. Misalkan ibu-ibu jaga keluarganya yang sakit di rumah sakit, terus bertepatan dengan sholat Jumat, dan ternyata ada ruang yang memang bisa ditempati oleh para jamaah perempuan, lalu kemudian juga turut melaksanakan sholat Jumat, diperbolehkan. Tapi tidak wajib sebagaimana diwajibkan kepada laki-laki. Ahibbatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, sunnah-sunnah sebelum pergi melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Barang siapa seseorang di antara kalian yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya ia mandi. Hendaknya ia mandi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia mandi. Dan ini adalah mandi sunnah yang paling utama, ya, ketika seseorang itu hendak melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat Jumat. Lalu kemudian yang kedua adalah menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian ini sunnah seorang muslim ketika hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Dan alhamdulillah kalau bagi para laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan wangi-wangian jenis apa saja selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya, diperbolehkan. Mau bau durian, gitu ya, mau bau mawar, mau minyak nyong-nyong, diperbolehkan. Karena kalau bagi wanita muslimah tidak sebebas laki-laki. Kalau seorang wanita muslimah itu di dalam penggunaan wangi-wangian ada batasan, gitu ya, ada batasan. Untuk hendaknya wangi-wangian yang digunakan seorang wanita muslimah itu adalah wangi-wangian yang tidak menyengat, yang tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang berjalan berpapasan dengannya. Karena di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, bahkan mensifati para wanita-wanita yang menggunakan minyak wangi yang dapat menimbulkan fitnah yang hingga tercium oleh orang lain sebagai para wanita pezinah, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi memerintahkan untuk mandi hingga wangi yang terdapat pada tubuhnya itu hilang. Ya, ini kalau keluar rumah, kalau di rumah tidak ada masalah. Nah, maka ini adalah hibbatil kiram azzan wa azzakumullah, tuntunan di dalam menggunakan minyak wangi. Kalau bagi laki-laki mau pergi melaksanakan sholat Jumat, disunnahkan untuk menggunakan wangi-wangiannya. Gitu ya? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa yamassu min tibi baitihi. Gitu ya? Dan hendaknya orang yang melaksanakan sholat Jumat itu untuk hendaknya mengusapkan wangi-wangian yang ada di rumahnya yang ia miliki sebelum dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Maka kalau kata Nabi dalam redaksi lengkapnya, la yagtasilur rajulu yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Lalu kemudian ia bersuci. Wa yadhanu min tuhnih. Lalu kemudian menggunakan pelembab kulitnya. Wa yamassu min tibi baitihi, lalu kemudian menggunakan wangi-wangian, kata Nabi. Tsumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini, tsumma yusalli ma kutiba lahu. Lalu kemudian masuk masjid, lalu kemudian tidak memisahkan orang yang sudah duduknya berdekatan, ya, tidak dipisahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu melaksanakan salat sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, lalu kemudian mendengarkan imam di saat menyampaikan khutbahnya, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya.
Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara di hari Jumat itu dan sampai di Jumat berikutnya. Tayyib. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka di antara yang dapat kita garis bawahi di dalam hadis ini adalah Nabi menyunnahkan umatnya untuk menggunakan wangi-wangian. Yang ketiga, gosok gigi. Nah, kalau biasanya di masyarakat kita kan kalau mandi ya sekalian gosok gigi, gitu ya. Dan ini bagian daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan kepada mereka mulut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu ketika ditanya kalau Nabi masuk ke rumah, ya apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali? Yang dilakukan oleh Nabi pertama kali adalah membersihkan giginya. Gitu ya. Bersiwak yang dilakukan oleh pertama kali oleh Nabi. Bangun tidur di malam hari yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah bersiwak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, bersiwak dulu. Mau sholat, bersiwak dulu. Ini Nabi SAW. Kalau ada cukup lama jeda mulut yang akan timbul, maka yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah tuntunan Nabi SAW. Maka ketika seseorang hendak melaksanakan sholat Jumat, di antara sunnahnya Nabi adalah membersihkan giginya, menjaga kebersihan giginya. Jadi tidak ada gigi bolong, nggak ada Nabi. Menggunakan pakaian terbaik, diutamakan menggunakan warna putih. Diutamakan menggunakan warna putih. Nah, ini sunnah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man igtasala yaumal jum'ah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, wala bisa min ahsani thiyabihi. Nah, gitu ya. Yang mandi di hari Jumat lalu kemudian mengenakan pakaian terbaiknya. Nah, mengenakan pakaian terbaiknya. Nah, ini kalau bapak-bapak pensiunan ini bisa ini. Gitu ya. Tapi yang kalau masih aktif, nah, itu biasanya agak sulit untuk menyempatkan diri balik ke rumahnya mandi dulu pakai pakaian terbaik. Kalau yang masih dinas ya dari pagi sudah dipersiapkan untuk menggunakan pakaian seragam terbaiknya sudah. Ya. Nah, tapi kalau yang punya banyak waktu luang bisa melaksanakan sunnah ini. Maka kata Nabi, wala bisa min ahsani thiyabihi. Yang mandi di hari Jumat lalu kemudian menggunakan pakaian terbaiknya. Wa massa min tibi in kana indahu thumma atal jum'ah. Lalu kemudian menggunakan wangi-wangiannya, lalu kemudian mendatangi salat Jumat, maka di akhir hadis Nabi sampaikan kanat kafarah lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha. Melainkan hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosa antara hari di mana dia berada dengan hari Jumat sebelumnya. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kemudian kok harus sunnahnya menggunakan baju putih, Ustaz? Naam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilbasu minats thiyabil bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyampaikan, gunakanlah pakaian yang berwarna putih. Nah, jadi kita ini mesti punya stok, gitu ya. Baju tah kurta tah entah apa namanya, baju takwa atau dia jubah kah yang berwarna putih yang bisa kita gunakan di hari-hari besarnya kaum muslimin. Nah, gitu ya, di hari besarnya kaum muslimin. Nah, ini bagian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai baju putihnya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakailah pakaian yang berwarna putih. Nah, ini ibu-ibu ini bisa mempersiapkan baju untuk suami-suaminya. Nah, gitu ya. Suaminya biar tinggal pakai, biar ganteng. Nah, gitu ya. Karena kata Nabi apa? Fa innaha khairu thiyabikum. Karena pakaian putih ini adalah pakaian terbaik kalian. Dan hendaknya dengan kain putih itu juga kalian mengkafani jenazah-jenazah kalian. Ini adalah sunnah-sunnah daripada ketika seseorang itu hendak pergi melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. Menghindari hal-hal yang menimbulkan bau tidak sedap. Gitu ya. Seperti apa, Ustaz? Makan bawang, ya, dihindari. Ya. Man akala thauman au basalan, kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana hadza. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maksudnya dalam keadaan mentah ya,
Karena kalau dalam keadaan mentah ini akan menimbulkan bau mulut yang dapat mengganggu saudara kita. Maka kata Nabi, man akala thauman au basalan, yang makan bawang putih, yang makan bawang merah, fala yaqrabanna masjidana hadza. Jangan mendekat ke masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat saja terganggu. Para malaikat terganggu. Gitu ya, sebagaimana anak-anak Adam ini terganggu. Termasuk juga makan yang dapat menimbulkan bau-bau tidak sedap. Gitu ya. Sebelum berangkat sholat Jumat, makan lalapan pete misalkan. Masya Allah, gitu ya. Sambil baca surat Al-Kahfi, alhamdulillah, kanan kirinya terganggu. Masya Allah. Nah, ini dihindari. Hibatil kiram, gitu ya. Dihindari oleh seorang muslim. Ataupun sebelum sholat Jumat, rokokan dulu. Gitu ya. Nah, ini ditahan. Yang belum bisa meninggalkan rokok ditahan dulu. Gitu ya, beberapa saat sebelum melaksanakan sholat Jumat, hingga ketika datang melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan tidak menimbulkan bau bagi orang lain. Tidak menimbulkan bau dari orang lain. Nah, ini sambil jalan melaksanakan sholat Jumat sambil rokokan. Nah, ini dihindari. Ahibatil kiram, azani wa azzakumullah. Baik. Lalu kemudian selanjutnya tuntunan bagi makmum di saat mau ke masjid, gitu ya, dan di saat berada di masjid. Yang pertama adalah sunnahnya Nabi bersegera. Nah, gitu ya, bersegera. Ini sekali lagi bisa dilaksanakan bagi kaum muslimin yang punya kesenggangan waktu di hari Jumat, entah beliau pensiunan atau misalkan dia seorang pedagang, seorang pengusaha, atau misalkan dia dinas dan liburnya di hari Jumat. Akhirnya bisa melaksanakan sunnah untuk yang namanya bersegera. Yang kalau misalkan tidak bisa dari awal, ahibatil kiram, maka kapan kita sudah punya kesenggangan waktu untuk menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, kita segerakan. Sebelum yang namanya imam ini naik ke atas mimbar, kita mesti sudah hadir ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di setiap Jumat mesti kita telat. Masya Allah. Istiqamah telat ya, gitu ya. Nah, maka ini ahibatul kiram azzani wa azzakumullah. Ada sebuah hadis yang menarik. Di mana nih? Hadisnya disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal awwal." Kalau di hari Jumat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di setiap pintu masjid itu ada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencatat orang-orang yang datang melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya. Yang datang pertama ditulis pertama. Fa idza jalasal imam tawau as-suhuf wa ja'u yastami'una dzikr. Maka kalau misalkan imam itu sudah datang, imam itu sudah naik ke atas mimbar, maka yang namanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menutup catatan-catatan mereka dan ikut mendengarkan khutbah. Nah, yang suka telat gimana? Jamaah ilegal ini ya. Yang telat-telat ini enggak masuk catatannya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka aqallu syai'in, gitu ya. Maka minimal ahibatil kiram azzakumullah, kita datang sebelum imam itu naik ke atas mimbar. Jadi dagangan-dagangan itu ditinggal dulu sudah. Gitu ya. Kalau misalkan jualannya sama istri, ya biar istrinya yang jagakan. Gitu ya. Lalu kemudian sebelum beberapa saat pelaksanaan khutbah Jumat dilangsungkan, maka kita sudah berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur bisa lebih jauh daripada itu. Jam 9 sudah masuk ke masjid. Gitu ya. Wow. Nabi SAW menyampaikan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandinya orang yang sedang junub, tsumaraha faka'annama qarraha badanah. Gitu ya. Lalu kemudian di jam yang pertama, jadi di awal waktu duha itu kita sudah berangkat. Jadi syuruk setelah sholat duha, pulang ke rumah mandi-mandi pakai pakaian terbaik kita, pakai minyak wangi, lalu kemudian datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, faka'annama qarraba badanah. Maka orang itu bagaikan berkurban dengan seekor onta. Masya Allah. Padahal kalau bagi kita, cek paginya gitu ya. Mungkin sebagian masjid belum dibuka bahkan. Nah, maka ini kata Nabi SAW,
Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Lalu kemudian yang pergi di 1 jam berikutnya, yang pergi di 1 jam berikutnya, jadi cara menghitungnya itu dari pelaksanaan sholat Jumat dengan terbitnya matahari itu dibagi menjadi 6. Dibagi menjadi 6. Yang pergi di jam yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qarraba baqarah, maka bagaikan ia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, yang pergi di jam yang ketiganya, faka'annama qarraba kabshan abqaran, maka bagaikan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk, kata Nabi. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, yang pergi pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, yang pergi pada jam keempat bagaikan berkurban dengan seekor ayam. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu, wa man raha fi sa'atil khamisah, yang pergi pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydah. Yang pergi pada jam yang kelima, ini sudah mendekati imam naik ke atas mimbar, maka bagaikan dia berkurban dengan sebutir telur. Gitu ya. Kayaknya kalau kita nanti dihisab ini, kayaknya hisab kita kalau waktu salat Jumat telur-telur semua gitu ya. Nah, maka ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah, fa idza kharajal imam, maka ketika imam itu sudah keluar, gitu ya. Imam itu sudah datang, imam itu sudah naik ke atas mimbar, hadaratil malaikat yastami'una dzikr, maka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun juga turut hadir untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib atau oleh imam. Baik. Ini adalah sunnahnya, gitu ya. Nah, jadi seperti tadi yang kita sampaikan, minimal sebelum imam atau khatib naik ke atas mimbar, itu minimalnya. Syukur-syukur sudah bisa datang beberapa saat sebelum khatib itu naik ke atas mimbar. Kita bisa isi dengan melaksanakan sholat sunnah, gitu ya, tahiyatul masjid, lalu kemudian kita bisa laksanakan sholat duha. Kalau misalkan masih ada banyak waktu, kita bisa laksanakan yang namanya sholat sunnah mutlak, gitu ya. Ini bagian amalan soleh yang bisa kita lakukan. Bisa baca surat Al-Kahfi, bisa mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah waktu senggang yang bisa kita laksanakan mengisi sebelum datangnya khatib naik ke atas mimbar. Baik. Lalu kemudian yang kedua, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, adalah berjalan kaki menuju masjid. Gitu ya. Ini kalau misalkan masjidnya dekat. Oh, jauh Ustaz, gitu ya. Rumah saya di Tegal Besar, gitu ya. Mau ke masjidnya ke Masjid Al-Ikhwan. Kalau misalkan jalan kaki Apeloan. Sampai masjid sudah keringetan semua. Butuh untuk naik kendaraan ya boleh. Nah, tapi kalau misalkan memungkinkan ditempuh dengan berjalan kaki, maka di antara sunnahnya Nabi adalah berjalan kaki. Ya, sunnahnya Nabi berjalan kaki. Maka kata Nabi, man igtasala yaumal jum'ah wa ghassala wa ghada wabtakar, yang mandi di hari Jumat lalu kemudian ia bersegera pagi-pagi sudah berangkat ke masjid, wa masya thumma lam yarkab, lalu dia berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menaiki kendaraannya. Nah, ini di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadana minal imam, lalu duduknya dekat dengan imam di saf pertama di bagian tengah. Wa ansata wa lam yablugh, wa lam yalgha, lalu kemudian dia diam di saat imam itu menyampaikan khutbah dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin amala sanati siyamiha wa qiyamiha, maka yang dia lakukan ahibatil kiram, di setiap langkah seperti dia melakukan amalan selama 1 tahun dari amalan berpuasa dan amalan melaksanakan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Pahalanya besar, namun juga tidak mudah di dalam melaksanakannya. Ahibatul kiram, azan azakumullah. Lalu kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid, apa dulu yang dilakukan? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW sampaikan, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau seseorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan dulu duduk sampai sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Yang kalau di dalam hadisnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, gitu ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi berada di hari Jumat dalam keadaan menyampaikan khutbahnya, lalu ada salah seorang sahabat yang masuk ke masjid Nabi, tiba-tiba langsung duduk. Ini dalam keadaan khutbah nih ya. Ini imam dalam keadaan khutbah, lalu kemudian mendapati ada seorang
sahabat Nabi yang langsung duduk tidak melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka Nabi bertanya, asallaita, kamu sudah sholat apa belum, kata Nabi. Maka orang itu berkata kepada Nabi, qala la, belum ya Rasulullah. Maka lalu kemudian Nabi menyampaikan, fasalli rak'atain, bangun sholat 2 rakaat dulu. Bangun sholat 2 rakaat dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang muslim kalau datang ke masjid Allah, baik dia datang sebelum imam naik ke atas mimbar ataupun ketika imam sudah menyampaikan khutbahnya, maka sebelum kita duduk disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu ya. Bahkan ketika kita lupa duduk duluan, lalu kemudian kita ingat, kan belum sholat tahiyatul masjid, boleh untuk kita natadarrak, untuk kita bangkit setelah itu lalu kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu ya. Lalu kemudian yang berkaitan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid ini, kalau sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur, kita kenal, pernah kita kaji yang namanya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang beriringan dengan sholat wajib itu. Kalau sholat sunnah rawatib sebelum sholat Jumat ini, ya, tidak ada. Diganti dengan yang namanya khutbah Jumat. Meskipun ada di antara sebagian para ulama, sebagian madhab syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi yang berpendapat akan tetap adanya pelaksanaan sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat. Namun aktsaru ahli ilmi, mayoritas para ulama menyampaikan bahwa sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat itu tidak ada. Ya? Jadi apa yang kita lakukan? Tahiyatul masjid. Kalau belum sholat duha. Kalau misalkan sudah sholat duha 8 rakaat, misalkan masih ada semangat untuk melaksanakan sholat, bisa sholat sunnah mutlak sambil menunggu kehadiran imam. Ya? Nah ini adalah amalan yang dapat kita lakukan. Sementara sholat sunnah qobliyah sebelum melaksanakan sholat Jumat ini tidak ada, sebagaimana disebutkan di dalam madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun memang ada sebagian para ulama yang berpendapat seperti Al-Imam Nawawi, ini seorang ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa disunnahkannya sholat sunnah qobliyah sebelum sholat Jumat. Namun jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat. Kalau setelahnya ada, gitu ya, sholat sunnah ba'diyah zuhur atau sholat sunnah ba'diyah setelah sholat Jumat itu ada seperti biasanya. Baik. Dikarenakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyampaikan tentang hal tersebut. Waraqataini ba'dal jum'ah. Ya? Dan di antara yang aku jaga dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat setelah melaksanakan salat Jumat. Baik. Selanjutnya ahibbatil kiram, azzani wa azzakumullah. Ternyata waktunya sudah sedikit lagi. Yang keempat adalah menghadap khatib di saat khatib menyampaikan khutbahnya. Gitu ya. Jadi di antara sunnah yang dapat kita laksanakan adalah ketika khatib itu menyampaikan khutbahnya, kita mendengarkan seraya menghadap ke arah khatib. Di antara sunnah ini kalau memungkinkan ya, kalau misalkan posisinya agak kesulitan, ya didengarkan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi amalan sholat Jumat kita. Kalau hadis dari Nabi SAW tidak ada, namun athar dari para sahabat-sahabat Nabi SAW ada. Ya? Di mana ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, dulu kalau seperti disampaikan oleh Abdullah bin Umar, kana la yaqudul imam hatta yastakbilahu. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, tidaklah imam itu naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, melainkan para sahabat Nabi SAW menghadap ke arah imam, memperhatikan akan apa yang disampaikan. Dalam hadisnya Anas juga disebutkan, jaa yaumul jum'ah fastanada ilal haid wastaqbalal imam. Gitu ya. Anas bin Malik itu ketika di hari Jumat duduk bersandar ke salah satu tiang lalu kemudian menghadap ke arah imam dalam rangka untuk mendengarkan yang namanya khutbah yang disampaikan oleh imam. Gitu ya. Jadi ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk mendengarkan yang disampaikan oleh imam. Bukan lalu kemudian imamnya panjang sedikit, lalu kemudian makmumnya batuk-batuk semuanya. Biasanya alarm gitu ya. Ini Pak Khotib ini sudah kelamaan gitu biasanya. Nah maka ahibatil kiram azzani azzakumullah, ini diantara sunnah yang dapat kita lakukan. Lalu kemudian yang kelima adalah diam
dan tidak berbicara di saat khutbah berlangsung. Diam dan tidak berbicara di saat khutbah berlangsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut." Ya. Jika engkau berkata kepada, ini bukan bicara sendiri ya, bukan bicara sendiri, tapi kita mengingatkan kepada saudara kita, diam, dengarkan. Ya, kita ngasih tahu kepada saudara kita, idza qulta li sahibika ansit, jika engkau mengatakan kepada saudaramu diamlah, wal imamu yakhtub, sementara imam ini sedang menyampaikan khutbahnya, faqad laghauta, maka sesungguhnya engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Apalagi di sebagian masjid masih banyak di antara kaum muslimin itu yang tidak mengerti tentang tuntunan ini. Khutbah berlangsung sambil main HP. Khutbah berlangsung sambil cerita-cerita sama temannya. Tapi insya Allah kalau di Masjid Al-Ikhwan tidak ada yang seperti itu. Nah, maka ahibbatil kiram ada. Oh, ada juga. Maka ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah. Ini berbicara di hari Jumat ini akan mengurangi amalan ibadah salat Jumat kita. Bahkan boleh jadi kita hanya menunaikan kewajiban kita saja dan tidak mendapatkan pahala di hari Jumat dan tidak mendapatkan pahala. Orang yang sudah duduk berdekatan dipisah untuk kita duduk di sebelahnya. Nah, maka ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Atau memberdirikan orang yang sudah duduk. Ini bagian sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ahibatil kiram yang ke-8, kalau ngantuk boleh pindah. Ada kalau yang khutbah Jumat berlangsung. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dengan hadis-hadis yang menguatkannya. Idza na'isa ahadukum, jika seseorang di antara kalian ngantuk fi majlisihi yaumal jum'ah, di tempat di mana dia duduk di hari Jumat, falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi, maka hendaknya dia berpindah dari majelisnya itu ke tempat yang lain. Gitu ya. Jadi biar tidak ngantuk, disunnahkan untuk berpindah. Lalu kemudian yang terakhir, tidak melakukan akad jual beli setelah azan kedua sholat Jumat. Gitu ya. Jadi mungkin bisa kita lebih perjelas pada kesempatan berikutnya insyaallah untuk pada poin yang ke-9. Sampai di sini dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin penjelasan tentang pembahasan pada ini ya, tentang dan sebelumnya hanya dengan tanya jawab tentang apa yang dijelaskan. Ya, silakan tanya dulu. Tanya dulu. Ya, Bapak. Silakan Pak. Pak Yasin. Silakan Pak Yasin. Silakan Bapak. Terima kasih. Nah, barakallah. Barakallah. Yang kedua, sesudah sholat Jumat, ini ada yang melaksanakan kalau 2 rakaat itu di rumah. Barakallah. Lebih bagus melaksanakan ini maka yang kedua. Barakallah. Terima kasih. Barakallah. Taib. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid di dalam masjid apa di emperan masjid? Ini pertanyaannya. Kalau misalkan di dalam masjid ini masih banyak ruangnya, ya masuk ke dalam masjid. Dikarenakan sunnah di dalam melaksanakan sholat Jumat ini adalah duduknya berdekatan dengan imam. Gitu ya. Jadi seperti kita menyusun soft pertama dulu, dipenuhin, lalu kemudian soft kedua. Jadi jangan di emperan dulu sebelum masjid ini penuh. Tapi kalau misalkan masjidnya sudah penuh, ya laksanakan di tempat di mana kita berada. Masih di emperan masjid, ya kita laksanakan yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat sunnah ba'diyah setelah Jumat. Kalau yang rawatib adalah 2 rakaat. Ya, seperti di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, di mana Ibnu Umar menyampaikan wa hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Ibnu Umar pernah menyampaikan, aku senantiasa menjaga dari Rasulullah pelaksanaan sholat-sholat sunnah rawatib. Di akhir pembahasan, Ibnu Umar menyampaikan warak'ataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Gitu ya. Yang kalau misalkan mau dilaksanakan 4 rakaat, disebutkan di dalam hadisnya Ummu Habibah. Disebutkan di dalam hadisnya Ummu Habibah, boleh untuk melaksanakan 4 rakaat 2. Duanya rawatib yang muakkadah, 2-nya yang rawatib, tapi yang terkadang dilakukan oleh Nabi dan terkadang tidak dilakukan oleh Nabi. Dalam hadisnya Ummu Habibah itu secara umum, yaitu pelaksanaan sholat zuhur, yang lebih utama 2. Ada hadis tapi tentang pelaksanaan yang 4 rakaat sebelum zuhur, akan tetapi sanadnya lemah. Sanadnya lemah, 1 kali salam di dalam melaksanakan 4 rakaat itu 1 kali salam, maka yang lebih utama ya 2 rakaat itu. 2 rakaat. Wallahu alam. Itu sejauh yang kita ketahui. Ya, satu. Karena yang pertama sholat di imam, sholat kedua, atau sholat di sholat pertama kan jauh banyak pojok sana, Pak. Barakallah. Kalau pakai sekarang pakai mic kan Kedengaran ya. Nah, kalau misalkan istrinya mati nggak dengar apa-apa gitu, gimana? Mana yang lebih utama? Kedua tapi Barakallah. Wallahu alam tentang permasalahan. Tapi hadis tentang tuntunan untuk berada di dekat imam itu disampaikan oleh Nabi. Uhdurudz dzikr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadnu minal imam. Gitu ya. Nabi SAW menyampaikan, hadir yang namanya pelaksanaan sholat Jumat ini wadnu minal imam, dan beradalah dekat dengan imam. Beradalah dekat dengan imam. Kalau misalkan shaf pertamanya jauh, lalu kemudian shaf keduanya dekat dengan imam, wallahu alam, yang berada di shaf kedua sepertinya lebih baik. Gitu ya, meskipun tetap yang namanya shaf pertama ini memiliki keutamaan sendiri. Gitu ya. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was shaffil awal, gitu ya. Kalau umat manusia ini tahu tentang keutamaan memenuhi panggilan azan dan berada di shaf pertama, lalu tidak ada pilihan untuk bisa berada di tempat-tempat tersebut kecuali dengan berundi, maka mereka akan mengikuti undian tersebut. Ya. Nah, jadi yang paling utama adalah ya di shaf pertama, tentunya yang dekat dengan imam. Gitu ya. Kalau misalkan masjidnya tidak terlalu lebar, ya dipenuhi shaf pertamanya baru kemudian shaf keduanya. Tapi kalau misalkan terlampau lebar, bisa memilih shaf keduanya, gitu ya, terlebih dahulu sebelum memenuhi semua shaf di shaf yang pertama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena waktunya sudah belum hanya